Moderator Rupawan Kompas TV, Cindy Sistiarani, nampak menawan saat membahas reshuffle kabinet. Reshuffle atau kocok ulang kabinet Joko Widodo akan dilakukan dalam pekan ini. Menurut Anda kapan itu akan terjadi dan mengapa sebenarnya? Apa yang ada di balik reshuffle kali ini? Saya menduga bukan pekan ini ya kali. Yang kedua Rabu Pahing, itu 2 kali. Nah, pon dan pahing ini adalah terminologi dari dari kultur Jawa ya, beton istilahnya begitu. Jadi kalau melihat pekan ini, kita pada hari ini sudah hari Rabu. Hari ini saya tidak melihat ada reshuffle atau pengumuman reshuffle. Saya hari ini melihat skor tempat final Liga Champions PSG mengalahkan Bayern Munchen begitu. Jadi nggak mungkin pekan ini. Dan bukan juga hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah miliknya KPK, Jumat Keramat. Gitu. Jadi saya melihat kalender yang cocok dengan yang sudah itu adalah Rabu depan tanggal 21, kebetulan Rabu Pahing. Jadi dugaan saya sih kalau memang terlaksana Rabu Pahing. Mohon maaf, jadi Bang Ali Motor ngabalin pekan ini akan salah. Itu berdasar dari apa yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Kalau reshuffle sudah 5 kali selalu di hari Rabu. Iya dong, kita harus belajar dari apa yang sudah dilakukan dong. Kita nggak boleh atau nggak bisa berbicara sesuatu yang tidak ada dasarnya. Pak Kodari, jadi menurut Anda apa sebenarnya latar belakang dari reshuffle ini selain dengan disetujuinya Kementerian Pendidikan bergabung dengan Kemenristekdikti? Ya, pertama itu pemicunya dan itu dasar yang sudah sangat jelas, seperti juga reshuffle terakhir pada tanggal 23 Desember 2020 pembuka terhadap peluang reshuffle yang berikutnya. Nah, reshuffle berikutnya itu bisa karena masalah kinerja, tapi bisa juga masalah kebutuhan akomodasi politik, begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya melihat ada akomodasi politik, begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya melihat ada 2 jenis kebutuhan akomodasi politik yang memungkinkan terjadinya reshuffle ya, yang melebihi dari apa yang sudah terjadi. Pertama itu adalah kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional pasca kemenangan Pak Zulkifli Hasan ke Pak Jokowi, sekaligus keluarnya Pak Amin Rais dari PAN dan mendirikan Partai Umat. Yang kedua untuk melakukan akomodasi terhadap Muhammadiyah yang pada reshuffle pertama itu belum berhasil. Karena waktu itu penawarannya kepada Abdul Muti atau kepada Muhammadiyah adalah menduduki jabatan Wakil Menteri Mendikbud ya, dan tidak diterima karena koleganya yaitu Nahdlatul Ulama mendapatkan pos menteri yaitu Menteri Agama, dalam hal ini yaitu Khalil Qomas. Nah, ada kemungkinan akomodasi yang tertunda tersebut akan dilanjutkan pada kesempatan kali ini dengan ormas yang sama, dengan orang yang sama, yaitu Pak Abdul Muti menjadi Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan dan Riset Teknologi yang baru, begitu. Untuk menggantikan Mendikbud dari Nadiem Makarim, tadi kalau menurut Pak Kodari adalah Prof. Abdul Muti, apakah ini hanya mengakomodir Muhammadiyah masuk ke kabinet saja atau ada kinerja dari Nadiem Makarim yang disoroti? Ya, mungkin lebih kepada soal akomodasi ya, walaupun ya Pak Nadiem juga bukan tanpa kontroversi ya. Terus terang, kalau kontroversinya saya nggak hafal persis, yang saya ingat itu misalnya ada penggerak organisasi atau apa kira-kira begitu, lalu kemudian ada soal pembelajaran jarak jauh yang dianggap yang mau dikemanenkan pasca COVID, lalu pembayaran SPP dengan GoPay dan seterusnya begitu. Tapi terus terang saya teringat Menteri Agama yang dulu Fahru Rozi itu juga bukan tanpa kontroversi ya. Beliau waktu itu ada kontroversi mengenai sertifikat penceramah, ada majelis taklim harus mendaftar ke Kementerian Agama, lalu kemudian ada soal isu khilafah dalam pelajaran agama dan seterusnya begitu. Tidak sangat besar, tetapi saya melihat memang kebutuhan akomodasi terhadap Nahdlatul Ulama waktu itu sangat besar ya. Karena Pak Fahru Rozi sebagai Menteri Agama itu ternyata kesulitan berkomunikasi dengan ormas, terutama Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar, gitu. Jadi bukan, menurut saya sih nggak main-main ya. Jadi bukan cuma sekedar tradisi bahwa NU ya dan Muhammadiyah itu merupakan salah satu pilar penting dalam bangsa dan negara kita ini. Jadi kita bertahun-tahun kalau bicara Muhammadiyah itu biasanya Mendikbud, kemudian Menkes. Sekarang kan Menkesnya kan bukan dari Muhammadiyah, bukan. Profesional. Kan, Mendikbudnya juga bukan. Jadi ya kayaknya sih ada gitu alasannya.
Baik, bicara soal mengakomodasi tadi, kalau prediksi Pak Kodari mengembalikan kembali Muhammadiyah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi juga Anda menyebut Partai Amanat Nasional. Akankah seperti apa dirangkul oleh Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam kabinet dan siapa menurut Anda? Nah, kita belajar lagi dari pengalaman dilakukan lagi, mungkin dengan posisi kementerian yang lebih strategis. Bahkan saya sudah sempat mendengar nama kementeriannya, tapi sekarang diskusinya itu adalah soal siapa yang akan masuk ke dalam begitu, dan terkait juga dengan kementerian. Saya mendengar bahwa dengan pos yang ditawarkan itu, Ketua Umum PAN yaitu Pak Zulkifli Hasan itu belum masuk lah begitu. Dan memang Pak Zulkifli Hasan ini kan punya latar belakang sebagai mantan Ketua MPR gitu. Sehingga kemudian saya pernah melontarkan barangkali dengan bobot TV yang begitu besar, maka masuk beliau itu akan smooth kalau pada posisi Menko, ya. Dan pos Menko yang memungkinkan pada hari ini adalah pos Menko PMK. Karena apa? PMK itu diduduki oleh kader Muhammadiyah. Ya, kemudian ibaratnya kalau tukar guling dengan PAN itu ya kayak 11-12 lah, kira-kira begitu ya. Masuk terakhir tapi diberi posisi Menko. Ini gimana nih Pak Kodari kalau dari analisa Anda? Karena Anda memperkirakan itu akan ada Menko PMK di situ. Iya, bisa tidak. Tapi sekali lagi kita bicara mengenai memang dalam kementerian itu kalau kita mau cari pos yang pas banget itu baru bisa dilakukan di awal. Kalau di belakang itu ibaratnya nyempil-nyempil gitu. Nah, di awal pun kadang-kadang nggak begitu pas, apalagi di belakang. Jadi dengan argumentasi senioritas Pak Zul, kemudian pernah jadi ketua MPR, ya, kemudian ada unsur PAN, di dalam PAN itu ada unsur Muhammadiyah, dan ya katakanlah Muhammadiyah, kelompok Islam modernis, itu selama ini adalah kelompok yang relatif agak jauh dengan Pak Jokowi. Kemudian kalau diberikan posisi dan pos yang sangat strategis, diharapkan akan pergeserannya menjadi lebih nyata. Jadi istilahnya gestur politiknya itu lebih terasa lah, kira-kira begitu. Barangkali itu semua menjadi sebuah kombinasi yang pas atau memungkinkan sesuatu yang tadinya dianggap tidak mungkin. Begitu sih. Kenapa PAN, Pak Kodari? Iya, kalau kemudian PKS misalnya nggak masuk wajar, karena memang kan menyatakan oposisi. Kalau Demokrat juga banyak oposisi, begitu, apalagi dengan perkembangan terakhir. Jadi ya, saya kira ya untuk melengkapi katakanlah komposisi politik yang ada sekarang ini, ya PAN kemudian akan masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Begitu. Kalau tradisinya tadi disebutkan Pak Kodari, biasanya hari Rabu Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle, mengumumkan reshuffle. Belum pernah ada Rabu. Oke, dan biasanya Pak Kodari kalau isu reshuffle ini selalu diikuti dengan nama-nama yang beredar, calon menteri, calon pengganti menteri. Tapi saat ini kita belum ada untuk bocoran-bocoran nama itu. Menurut Anda berapa orang nanti akan di-reshuffle oleh Presiden? Belum tahu. Kita tunggu kalau sudah ada bocorannya. Nggak persis banget, tetapi kira-kira ya menggambarkan lah. Ya, karena menurut saya ada kepentingan dari istana untuk nama-nama yang beredar itu mengalami dalam tanda kutip pengecekan dari publik gitu, dicek rame-rame, baik dari media, baik dari masyarakat, sehingga kemudian menghindari kejadian di masa lalu, di mana tiba-tiba ada menteri yang punya paspor Amerika Serikat, katakanlah begitu. Gitu loh. Jadi ya karena itulah kemudian dalam tanda kutip dibocorkan, sekaligus merupakan kegiatan sosialisasi. Nah, pada hari ini belum ada bocorannya begitu. Jadi ya kok klop lah, hari ini sudah Rabu, nggak ada PON, nggak ada Pahing, ya. Rabu Pahing itu baru ada minggu depan. Sekarang juga belum ada bocoran, begitu. Ya, kita tunggulah hari Senin atau Selasa atau Minggu, begitu. Kalau ada bocoran itu tanda-tanda alam itu kira-kira. Ada yang meminta 5-6 posisi yang akan di-reshuffle atau dikocok ulang di kabinet Jokowi. Menurut Anda, prediksi Anda berapa posisi? Nggak akan lebih dari yang bulan Desember yang lalu, saya kira ya. Jadi pemicunya ada 2, karena itu kemudian tambah 2 atau tambah 3, ya totalnya jadi 5 atau 4 gitu. Menurut Anda tidak akan lebih dari reshuffle di bulan dan kebetulan Desember? memang yang diakomodasi juga kan tadi kita hitung ya 2 lah, sementara ini ada PAN, ada Muhammadiyah begitu. Jadi ya kurang lebih seperti reshuffle tahun lalu. Gitu. Menjadi hak prerogatif Presiden dan nanti akan diumumkan oleh Presiden terkait dengan akan terjadi, ditunggu. Terima kasih Pak Kodari, analisa Anda dan juga prediksi Anda terkait dengan reshuffle kabinet ini.